Assalamualaikum, apa kabar Bolos? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobi, belajar lebih memahami. Lobi kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema Lobi kita hari ini adalah layanan kesehatan di Kota Surabaya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemerintah Kota Surabaya terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berbagai layanan kesehatan disediakan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, serta rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Layanan yang tersedia meliputi pemeriksaan kesehatan, pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pengobatan penyakit menular dan tidak menular, hingga layanan gawat darurat. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pelayanan kesehatan dapat diakses dengan menggunakan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan berbagai program kesehatan preventif dan promotif, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta kegiatan deteksi dini penyakit. Pemerintah Kota Surabaya mengajak seluruh warga Surabaya untuk aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga, memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang tersedia, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Bola itu tadi cuplikan tentang tema Lobi kita hari ini dan sudah hadir narasumber di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Johari Mustawan, STW, yang biasa kita sebut dengan Bang Jo. Ya. Siap. Betul. Gimana, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya, bugar. Terima kasih Insyaallah, sebelumnya sudah hadir di Lobi. Terima kasih. Dan tema Mbak Lobi Ami. kita, Bang Jo, hari ini adalah layanan kesehatan di Kota Surabaya. Nah, sebenarnya seperti apa kondisi dan kualitas layanan kesehatan di Kota Surabaya untuk saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ari TV dan juga Mbak Ami ya. Jadi masalah kesehatan itu salah satu masalah yang paling mendasar untuk kehidupan manusia. Selain pendidikan, kesehatan, oleh karena itu kami di DPRD Kota Surabaya mengawal betul anggaran tentang pendidikan dan kesehatan. Ya. Tentang kesehatan ini anggarannya itu di atas 15% ya, dipastikan di atas Baik. 15%, bahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Surabaya untuk memastikan pengcoveran daripada UHC, ya, Universal Health Coverage. Ada 4 pelayanan kesehatan yang dilakukan di Kota Surabaya. Pertama adalah promotif, kedua adalah preventif, ketiga adalah kuratif, dan keempat adalah rehabilitatif. Keempat hal ini adalah semuanya menjadi sebuah kebutuhan masyarakat Kota Surabaya. Nah, kota yang maju adalah kota yang sangat menekankan aspek promotif dan preventif. Oke. Promotif dan preventif adalah bagian terpenting daripada layanan kesehatan di Kota Surabaya, sehingga UHC ini adalah salah satu bagian dan strategi untuk melaksanakan program layanan kesehatan secara promotif dan preventif. Nah, puskesmas adalah ujung tombak daripada layanan promotif dan preventif untuk masyarakat Surabaya. Tapi perspektif masyarakat, orang datang ke puskesmas itu adalah ketika sakit. Oke. Tentunya ketika sakitlah melaksanakan kuratif atau penyembuhan dan juga rehabilitatif. Padahal dengan adanya sistem kapitasi dalam BPJS Kesehatan, ini menekankan aspek bagaimana masyarakat itu lebih pada care terhadap menjaga supaya tidak sakit. Oke. Inilah harus kolaborasi antara pemerintah atau Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan Badan Jaminan Sosial, Badan
penyelenggara jaminan sosial dan BPJS Kesehatan berkolaborasi. Semakin tinggi perspektif masyarakat tentang promotif dan preventif, maka akan semakin rendah angka prevalensi kesehatan di kota Surabaya. Oke. Nah, dampaknya apa? BPJS Kesehatan akan semakin bisa mengendalikan biaya layanan kesehatan. Karena apa? Lebih kepada promotif dan preventif, sedangkan kuratif itu biayanya mahal. Penanganan pengobatan, penanganan tindakan, penanganan paliatif, dan sebagainya itu mahal. Nah, oleh karena itu, kami dari DPRD Kota Surabaya menyampaikan pada pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan agar layanan promotif dan preventif ujung tombaknya di puskesmas ini menjadi strategis dan juga prioritas di tahun 2026. Dan kebutuhan puskesmas di tahun 2026 terutama masalah SDM, SDM medis, di mana harus mampu mencapai perbandingan 1:5.000 peserta kapitasi. Jadi kalau ada di salah satu puskesmas peserta kapitasinya katakanlah 40.000 ya, seperti salah satu Manungkan Kulon misalkan 40.000 pesertanya, maka dia harus memiliki 8 dokter umum. Di satu puskesmas tersebut. Karena perbandingan adalah 1:5.000 untuk dokternya. Nah, perawatnya, bidannya, dan yang lainnya adalah mengikuti kebutuhannya. Sarana prasarana, masalah fasilitas, masalah bangunan, masalah alat diagnostik, dan penanganan emergency. Sebelum diberikan layanan di fasilitas lanjutan seperti rumah sakit. Nah, harus selesai di puskesmas seperti itu. Nah, kemudian adalah juga berkaitan dengan konsultatif, promotif. Ya, misalkan bagaimana supaya yang walaupun misalkan sudah dinyatakan sakit diabetes misalkan, sakit hipertensi, tapi bisa terkendali dengan adanya program layanan penyakit kronis namanya Prolanis. Prolanis itulah menjadi ujung tombak juga bagaimana puskesmas mengendalikan orang yang sudah sakit hipertensi maupun diabetes ya. Dua hal itu yang terutama dikendalikan. Nah, oleh karena itu kami sangat menekankan kepada pemerintah Kota Surabaya agar puskesmas menjadi prioritas pembangunan kesehatan tahun 2026. Yang kedua, agar penyakit yang bersifat penyakit di luarnya degeneratif, penyakit yang memang sudah sangat ini harus dikurangi. Penyakit menular, penyakit yang berkaitan dengan orang yang seharusnya sehat dari masa muda itu harus dikurangi. Karena apa? Usia produktif, sakit di usia produktif harus bisa ditekan oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga penanganan kuratif itu adalah untuk masyarakat yang sudah lanjut usia. Yang kedua, memang yang sudah sakit tidak bisa kita kendalikan lagi. Sedangkan usia produktif harus dipastikan penguatan pada promotif dan preventif. Kalau selama ini sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ini Bang Jo, 2024 mungkin 2025. Nah, ini kan promotif dan preventif ini masih istilahnya sedikit sekali persentasenya. Kira-kira berapa? Kalau mungkin tujuannya dari tahun 2026 mau digalakkan. Ini sebelumnya kira-kira hanya berapa persennya? Ya. Sebenarnya pemerintah Kota Surabaya sudah berupaya untuk menekankan pelayanan promotif preventif tadi. Hanya perspektif masyarakat datang ke puskesmas itu kalau sakit. Betul. Harusnya puskesmas sebagai layanan promotif dan preventif digunakan masyarakat untuk konsultasi. Terus cek gula darah misalkan. Itu dilakukan kalau terasa sakitnya. Atau laboratorium. Padahal juga disarankan, apalagi pemerintah sekarang sudah ada cek kesehatan gratis CKG. Setahun sekali. Nah, itu dimaksimalkan oleh masyarakat Kota Surabaya agar setahun sekali melakukan cek kesehatan gratis. Kalau dulu memang berdasarkan waktu ulang tahun. Nah, sekarang sudah boleh kapan saja, asal setahun sekali. Nah, itu dimanfaatkan untuk layanan preventif itu tadi. Promotif misalkan, tips hidup sehat, kemudian olahraga, kecukupan gizi seimbang dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat untuk mencapai apa? Salah satunya dengan dalam RPJMD itu adalah umur harapan hidup warga Kota Surabaya
yang saat ini masih di angka di bawah 75 ya, 73 tahun. Harapannya di tahun 2045 dalam RPJPD itu sudah mencapai bisa 85 tahun. Oke. Sehingga akhirnya apa? Umur masyarakat Kota Surabaya semakin panjang. Ya. Artinya apa? Tingkat kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya semakin terjamin. Baik, Di ya. situ indikator kuncinya. Iya, baik. Sebenarnya kalau dari fokus utama Pemkot Surabaya adalah meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, Ya. selain dipromosi dalam preventasi tadi, Ya. di apa? Kok? Ya, tentunya kalau promotif dan preventif sudah dilaksanakan, tentunya tetap harus ada gawang itu kuratif. Itu orang kan kadang-kadang memang pasti sakit lah gitu kan, Ya. diuji dengan rasa sakit dan Ya. sebagainya. Nah, pada saat inilah harus dipastikan puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer, namanya FKTP, swasta itu tetap juga harus mendapatkan monitoring, pengawasan, dan juga pembinaan daripada pemerintah Kota Surabaya mulai Dinas Kesehatan. Sehingga adanya 63 puskesmas, adanya 153 puskesmas pembantu, adanya 200 lebih klinik paskes primer yang ada di Kota Surabaya, berarti kurang lebih hampir 400 paskes promotif preventif ini dipastikan memahami alur bagaimana merujuk ke paskes lanjutan itu adalah yang memang benar-benar layak untuk dirujuk. Oke. Kecuali memang masyarakat yang sudah terbiasa dengan langsung pelayanan dokter spesialis, Iya. gitu kan, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau yang berdasarkan BPJS itu harus betul-betul dipahami diagnostik yang memang dirujuk ke layanan kesehatan lanjutan. Kadang-kadang masyarakat tuh begini, mereka tuh senang langsung dirujuk kepada rumah sakit, mereka Iya. tuh senang langsung dirujuk Langsung berhadapan mendapat dengan obat dok. banyak Iya. ya. Padahal obat itu kan kalau memang tidak terlalu penting untuk medis, dia akan menimbulkan residu juga dalam tubuh kita. Sehingga berikan obat yang memang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika dirujuk ke rumah sakit, tentunya itu adalah kondisi sakit yang sudah lebih daripada yang biasa dia rasakan, biasanya seperti Iya. itu. Atau Istilahnya udah terlambat lah ya, Bang Jo. sebenarnya bukan terlambat, tapi membutuhkan layanan medis yang lebih lanjut, baik itu Oke. layanan dokter spesialis atau mungkin Iya. spesialistik, Iya. atau diagnostik, atau tindakan-tindakan yang sifatnya sudah lanjutan seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu bagaimana layanan kuratif ini pemerintah Kota Surabaya memastikan untuk rumah sakit umum daerah seperti 3 yang dimiliki ya, ada Rumah Sakit Wandi, Rumah Sakit BDH, dan Rumah Sakit PKS Candang ini dipastikan diagnostiknya lengkap, alat-alat dan emergensinya sudah sangat lengkap. Dan juga ICU, kamar operasi, tindakan lebih lanjut juga harus bisa dipastikan memenuhi standar kompetensi daripada masing-masing rumah sakit itu. Iya. Nah, yang swasta juga sama dipastikan ada pembimbingan dari pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit yang sudah besar seperti kelas A itu kan pembimbingannya oleh Kementerian Kesehatan, kelas B mungkin di provinsi, kelas C dan D ada di Kota Surabaya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya melingkupi puskesmas, paskes primer tingkat 1 swasta, kemudian rumah sakit daerah dan rumah sakit milik TNI Polri, rumah sakit swasta dan Iya. juga rumah sakit yang lain yang ada di Kota Surabaya. Oke. Bang Jo, ini kan berhubungan dengan fasilitas kesehatan, Ya. ini mencakup juga. Nah, bagaimana infrastruktur puskesmas sendiri untuk Ya. di Kota Surabaya? Yang pertama sebelum masuk ke paskes kesehatan, ada sekarang penggalakan namanya Posyandu Keluarga. Posyandu keluarga. Posyandu Keluarga. Posyandu Keluarga ini dilaksanakan berbasis RW. Berbasis RW ini ada 1.360 RW yang ada di Kota Surabaya. Ini digalakan untuk melaksanakan Posyandu Keluarga. Oleh karena itu, kami di Komisi D sangat menekankan agar pemerintah memperhatikan fasilitas dan juga kualitas bangunan di balai-balai RW yang ada di Kota Surabaya. Baik. Supaya apa? Bisa memberikan layanan yang layak buat masyarakat, khususnya dalam posyandu keluarga. Bahkan tidak hanya posyandu keluarga, banyak balai digunakan untuk PAUD, Iya. pendidikan, puspaga, pusat pemberdayaan keluarga, sekolah orang tua hebat, kemudian juga gerakan ayah toladan Indonesia, GATI Ya. dan sebagainya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan kalau misalkan balai RW-nya tidak memenuhi syarat? Oleh karena itu, ketika ada program R1N1 dari Pak Wali Kota, itu bagus programnya, cuma harus ditunjang dengan balai RW yang baik dalam memberikan layanan kesehatan. Kan apa? Jangan sampai diberikan layanan kesehatan tapi tempatnya kotor misalkan. Ya, kurang Padahal, layak lah ya. Betul, padahal kesehatan itu kan identik dengan Kebersihan. kebersihan. Identik dengan bahkan tidak hanya sekedar bersih, tapi juga
kadang-kadang ya kalau di kesehatan itu perlu persyaratan khusus standar. Misalkan ujungnya tidak boleh membentuk sudut, harus membentuk konus dan sebagainya. Itu yang perlu ditekankan di Kota Surabaya. Nah, ini berkaitan dengan puskesmas. Nah, dipastikan kalau pemerintah Kota Surabaya membangun fasilitas publik seperti sekolah, saat ini setelah dilakukan di Tambak Pedi yang luasnya 6.119 meter persegi di daerah Kecamatan Kenjeran, kemudian di Puskesmas Manuan Kulon yang luasnya sudah 1.700 sampai 1.800 meter persegi untuk luas lahan dan luas bangunannya, ini kemarin sempat mangkrak, gitu kan. Vendor yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dampaknya adalah mangkraknya. Ada 5 informasinya, cuma yang berkaitan komisi D ada 2, SMP Tambak Pedi dan juga Puskesmas Manuan Kulon. Nah, kami di komisi D sangat menegur keras terkait dengan masalah ini. Jangan sampai ini terjadi lagi untuk di kemudian hari. Kenapa? Dampaknya itu tidak hanya masalah ini molor dan sebagainya, tapi dampaknya adalah masalah pelayanan publik, masalah kepuasan, kenyamanan masyarakat. Apalagi di puskesmas. Kemarin kita tanyakan kepada kepala puskesmasnya, seperti kita tanyakan, ternyata kepuasan pasien semakin berkurang. Artinya apa? Ketika ada penurunan pendapatan sekitar 10 juta per bulan dari layanan rawat inap non kapitasi, itu dampak daripada pasien merasa terganggu dengan adanya pembangunan. Oke, kalau itu dilaksanakan selama 6 bulan sebenarnya hanya 6 bulan saja, tapi ketika itu molor sampai sekarang bahkan belum selesai seperti sekarang, ya. dampaknya akhirnya apa? Pasien sampai sekarang merasa tidak nyaman, begitu kan? Nah, ini juga akan berdampak kepada layanan pasien di puskesmas. Kalau dalam ini kan puskesmas Manuan Kulon, tapi juga bisa jadi tempat yang lain. Dan juga puskesmas itu harus memenuhi standar bangunan akreditasi daripada puskesmas itu sendiri. Baik, ada sendiri ya? Ada akreditasi puskesmas itu ada. Oke, dan itu berkala setiap tahun begitu? Akreditasi puskesmas 5 tahun sekali ya. Oke, baik. Bang Jo, ini bagaimana Pemkot memastikan akses layanan kesehatan ini merata untuk seluruh warga Surabaya? Apakah penempatan mungkin dari penempatan tadi puskesmas, mungkin puskesmas pembantu ini dirata di seluruh wilayah Surabaya atau bagaimana? Dalam Permenkes nomor 6 tahun 2024 ada 3 hal penting, 3 hal utama dalam pembangunan layanan kesehatan. Yang pertama adalah pelayanan di puskesmas, yang kedua adalah pelayanan ketersediaan kompetensi SDM medis yang disediakan oleh pemerintah kota maupun kabupaten, kalau dalam ini Kota Surabaya, dan yang ketiga adalah akses masyarakat kepada layanan kesehatan. Seperti tadi pemerataan itu tadi. Kalau dalam masalah pemerataan ini sudah cukup baik. Ada 63 puskesmas di 31 kecamatan. Ini sudah cukup bagus. Hanya kadang-kadang antrian masyarakat di puskesmas itu menyebabkan kadang-kadang terjadinya penundaan layanan, gitu kan? Bisa jadi orang sudah daftar, baru dilayani 2 atau 3 hari lagi. Nah, ini menjadi catatan penting. Kita masih menemukan hal itu. Karena apa? Kadang di kuota. Oh, sudah. Dan itu kenapa di kuota? Sebenarnya kita tidak salahkan sepenuhnya. Karena apa? Kadang-kadang dokternya kan juga punya keterbatasan. Waktu, tenaga, kalau sudah lelah kan juga bahaya juga. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan perbandingan 1:5.000 itu masih beberapa puskesmas belum terpenuhi. Antara 5.000 peserta kapitasi yang ada di puskesmas tersebut dengan jumlah dokter. Belum lagi pasien-pasien yang tidak terdaftar sebagai kapitasi. Pasien-pasien umum, pasien-pasien yang di luar kapitasi BPJS. Nah, itu di luar itu. Oleh karena itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, sehingga secara jumlah puskesmasnya sudah memadai, tinggal penguatan dari sisi jumlah SDM, baik itu medis, perawat, bidan, apoteker atau medis kefarmasian, maupun fisioterapis dan juga tenaga kesehatan lainnya. Kemudian adalah akses transportasi publik ke tempat tersebut. Sebagai contoh, misalkan salah satu rumah sakit daerah di kawasan barat Surabaya itu sulit sekali masyarakat mengakses ke situ yang tidak punya sepeda motor. Jadi kita jangan berpikir masyarakat Surabaya itu semuanya punya sepeda motor, tidak semuanya. Ternyata masih ada, bukan konflik ya, belum disepakatinya antara masyarakat pemilik lahan, ojek dan angkot dengan wirawiri. Nah, harusnya wirawiri itu bisa menyangkut
ke paskes fasilitas layanan publik, nah ini tidak bisa mencapai gitu Iya. kan, masih adanya konflik Iya, di situ. iya. Nah ini harus Belum ada diselesaikan. kesepakatan di situ. Betul, betul, sampai sekarang Bira-Biri tidak bisa masuk ke rumah sakit baik, tersebut baik. ya di daerah Surabaya Barat. Baik. Itu yang penting ya, akses tuh sekali lagi jumlah, selain jumlahnya adalah SDM, selain jumlah puskesmasnya ya SDM, kemudian juga perbandingan antara dokter dan juga jumlah masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat adalah akses transportasi untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Menuju ke lokasi. Baik. Bang Jo, kita akan break sesaat. Oke. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby akan kembali. Dan kita akan membahas bagaimana peran BPJS Kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan bagi warga Surabaya. Sesaat lagi. Kita kembali di Lobby di segmen kedua dengan tema layanan kesehatan di Kota Surabaya bersama dengan narasumber anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Johari Mustawan STP. Baik, Bang Jo, bagaimana peran BPJS Kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan khususnya bagi warga Surabaya? Ya, terima kasih. Jadi terlepas daripada masih ada kekurangannya ya, dan juga mungkin diperbaiki sambil berjalan, setidaknya BPJS ini khususnya di Kota Surabaya yang sudah UHC memiliki peran yang sangat besar di dalam menghilangkan kekhawatiran masyarakat Kota Surabaya dalam mengunjungi puskesmas maupun rumah sakit. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena dulu itu orang mau ke puskesmas, rumah sakit itu mikir-mikir dulu. Nanti saya bayar berapa? Nanti bisa nggak? Duitnya cukup nggak? Duitnya cukup atau enggak gitu kan? Apakah saya nanti bisa beli makanan dan sebagainya kan? Lebih khawatir untuk makan aja susah, apalagi untuk masalah Berobat kesehatan, ya? berobat seperti itu. Nah, walaupun dulu sudah ada juga sebenarnya SKTM gitu kan, orang tidak mampu. Kemudian ada apa namanya layanan kesehatan oleh dinas kesehatan sudah mulai dilaksanakan juga. Tetapi sekarang sudah UHC. Tidak boleh ada penduduk Kota Surabaya, kemarin terdaftar ada 2.900.000 atau 3 juta kurang sedikit terdaftar sebagai peserta UHC. Ada sekitar 17 atau 18.000 yang belum terdaftar. Belum terdaftar itu bisa jadi karena apa? Pendatang warga Kota Surabaya yang datang ke Surabaya setelah 2 bulan Juli 2023. Karena pada saat itu ada surat edaran wali kota. Karena kalau misalkan kan ketika ada UHC itu begitu banyak masyarakat yang ingin jadi warga Surabaya, berbondong-bondong masuk ke Kota Surabaya. Nah, kalau tidak ada screening, kalau tidak ada melakukan filter, maka akan banyak akan melakukan masuk ke Kota Surabaya. Oleh karena itu dipikirkan bahwa mendulukan warga Surabaya sudah lama tinggal di Kota Surabaya, yaitu yang berdomisili Surabaya sejak bulan Juni 2023 ke belakang. Nah, bagaimana yang datang ke Surabaya tahun 2023 ke Juli 2023 ke atas? Jadi ada surat edaran wali kota, baru dapat intervensi itu adalah setelah 10 tahun tinggal di Kota Surabaya. Jadi baru dapat intervensi 2033 ya. 2033. Tetapi kita sudah berikan catatan kemarin kepada dinas kesehatan, tetap kalau memang sudah jadi warga Surabaya agar ada mekanisme tertentu supaya kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap selain juga filterisasi untuk masuk Surabaya itu tidak hanya sekedar orang yang tidak bekerja ya. Justru orang yang datang ke Surabaya itu adalah orang-orang pembuka lapangan kerja, kalau begitu. Orang yang datang ke Surabaya itu bukan orang yang cari kerja, cari diharapkan begitu. Pengangguran gitu kan, tapi justru orang yang bisa membuka lapangan kerja peluang seperti itu, membuka peluang lapangan kerja. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, maksudnya ya tetap harus ada mekanisme bagaimana bisa jadi yang 17-18 itu tadi temu salah satunya itu. Atau juga ada yang tidak aktif. Contohnya misalnya dulu bekerja, kalau udah bekerja kan ada namanya BPJS penerima upah. Nah, penerima upah itu dibayar oleh perusahaan. Nah, ketika dibiayai oleh perusahaan, kemudian di PHK, dia kan tidak bayar lagi tuh. Akhirnya dinonaktifkan sama BPJS-nya. Nah, itu salah satu juga yang dikapreng oleh pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya jangan khawatir, karena apa? Ada edabu, ada langsung didaftarkan sebagai masyarakat Kota Surabaya penerima bantuan iuran PBI, golongan PBI pemerintah Kota Surabaya. Nah, sehingga salah satu yang terpenting adalah menghilangkan kekhawatiran masyarakat Kota Surabaya untuk datang ke paskes kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Yang kedua adalah bagaimana BPJS Kesehatan itu ikut membantu melakukan
screening dan audit, ya. Ibaratnya begini, antara tenaga kesehatan dengan masyarakat bertemu dalam sebuah institusi fasilitas kesehatan. Kalau yang petugas kesehatan ini dia sudah memahami seluk-beluk dalam rumah sakit atau dalam puskesmas dan klinik. Sedangkan yang datang ini ibarat masuk hutan belantara, dia nggak paham apa-apa. Nah, sehingga diberikan suatu garansi jaminan bagi masyarakat Kota Surabaya ke Paskes kesehatan tingkat 1 maupun lanjutan, sehingga dia ikut terbantu, terjamin dari sisi aspek kompetensi kliniknya, kompetensi rumah sakitnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat Kota Surabaya. Sehingga BPJS kan salah satu persyaratan Paskes kesehatan yang kerjasama dengan BPJS adalah terakreditasi. Rumah sakit terakreditasi, klinik terakreditasi klinik, puskesmas terakreditasi puskesmas, sehingga dipastikan bahwa garansi pelayanannya, garansi SDM-nya, kompetensinya terjamin betul untuk masyarakat Kota Surabaya. Itu salah satu peranan yang penting dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Di samping juga kita memberikan masukan-masukan agar jangan sampai pertama masukan untuk memastikan warga Surabaya itu tidak kesulitan untuk melakukan layanan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian kedua juga bagi fasilitas yang sudah kerjasama agar diberikan garansi klaimnya jangan sampai tertunda pembayarannya. Ya, kami masih ada menemukan bahwa ada beberapa bulan sampai belum terbayar atau ada penundaan-penundaan. Ya. Salah satunya yang kami dapat dari rumah sakit daerah bisa sampai penundaannya 1 sampai 2 miliar satu bulan gitu kan, ditunda untuk 4 atau 5 bulan ke depan seperti itu. Nah, itu juga salah satu masukan pada BPJS agar Paskes itu juga merasa terjamin pembayarannya, sehingga ketika melayani pasien dan masyarakat itu tidak ragu-ragu untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Surabaya. Bang Jo, membahas tentang yang kebijakan Pemkot Surabaya bagi warga yang belum terdaftar. Kalau tadi kan sudah terdaftar. Kalau belum yang terdaftar, mungkin ini salah satu yang 18.000 tadi, gitu ya. Itu seperti apa? Atau hanya BPJS penerima upah itu aja, atau mungkin ada solusi lain mungkin dari Pemkot? Ya, jadi yang pertama kan ada pekerja bayar mandiri ya. Bayar mandiri, dia bayar sendiri sesuai dengan kelasnya. Yang kedua adalah penerima upah tadi dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga ada dari aparatur sipil negara ya, ASN itu juga sudah ada mekanisme khusus ya. Kemudian ada masyarakat yang tidak mampu bayar mandiri, tapi dia juga tidak punya pekerjaan, itu ada sekitar diberi oleh pemerintah sekitar 1,2 juta orang. 1 sampai 1,2 juta orang. Persisnya sekitar itu. Dan pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 480 miliar, karena saya bilang di badan anggaran, dan di badan anggaran memastikan bahwa anggaran kesehatan betul-betul sesuai kebutuhan dengan masyarakat Kota Surabaya. Nah, sehingga angka 480 miliar itu 40 miliar sebulan kali 12 bulan kan sekitar 480 miliar itu jangan sampai ada kesulitan bayar. Ya. Karena kalau kesulitan bayar dampaknya besar, dampaknya kemana-mana. Oleh karena itu kami Komisi D memastikan pemerintah kota dengan BPJS itu tidak ada kendala dalam masalah pembayaran kapitasi. Ya. Yang kedua, kalau sudah fasilitas lanjutan, karena kalau ketika kapitasi itu sudah unlimited, dia sudah selama aturan BPJS dipenuhi, dia tidak hanya di puskesmas, di rumah sakit pun sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi sudah tidak ada lagi masalah administrasi no iur di puskesmas maupun di rumah sakit. Bang Jo, beberapa waktu lalu dan itu mungkin selalu konsisten begitu ya, sidak di puskesmas. Nah, kalau untuk yang terakhir ini update-nya seperti apa? Ya. Jadi beberapa pertemuan pertama ketika sidak di puskesmas itu adalah terutama kalau di malam hari ya. Di malam hari disampaikan 24 jam, tapi misalkan dokternya tidak ada standby di situ. Ya, karena apa? Kekurangan tenaga dokter. Jadi kita tidak bisa menyalahkan puskesmas juga sebenarnya. Kita analisa dulu problemnya di mana. Apakah problemnya itu kekurangan tenaga atau problemnya memang di SDM-nya? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah seringkali pagar itu dikunci. Ditutup lah, walaupun nggak dikunci ditutup. Ada yang bahkan dikunci. Ada bilang 24 jam tapi ditutup dan dikunci. Nah, ini yang kita sampaikan, masyarakat itu menjadi merasa enggan, merasa ragu kalau misalkan
pagarnya aja ditutup. Iya. Emergency IGD itu harus terbuka 24 jam. Kalau memang janjinya 24 jam. Memang ada 24 puskesmas yang sudah 24 jam, 24 kurang lebih ya. Tapi yang 40 atau yang 63 kurangi 24 itu masih belum 24 jam. Nah, ini harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai misal masyarakat sudah mengira semua puskesmas 24 jam. Padahal tidak semuanya buka 24 jam. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat diagnosa di puskesmas masih perlu ditingkatkan, ya. Ketersediaan obat masih perlu dilengkapi, ya. Kemudian juga jumlah tenaga tadi ya perlu ditambah. Dan juga masalah parkiran. Ya. Masalah parkiran yang salah satu kita lihat misalnya di puskesmas Lahannya kurang gitu ya. Penggirian misalkan. Oke. Itu bahkan dipakai untuk karyawan puskesmas saja habis itu. Kemudian mereka akan parkir di mana gitu kan untuk dasar datang ke situ. Padahal ada perbandingannya. Misalkan kalau untuk rawat inap itu satu bed itu ada menampung 5 kendaraan misalkan, satu kendaraan untuk 5 tempat tidur misalkan, itu sudah harus disiapkan untuk yang rawat inap. Jadi seperti itu, sehingga harapan kita, dan yang lagi pembangunan juga itu tadi kita temukan bahwa ada keterlambatan pembangunan di Puskesmas Manuan Kulon ya, yang tadi harusnya selesai di tanggal 30 November, kemudian diperpanjang sampai 20 Desember, ya. Itu tidak selesai. Ya, bahkan ada kesepakatan penurunan jumlah volume dari 100% ke 72%. Nah, itu pun tidak selesai, baru selesai 67%, sehingga masih ada 33% belum selesai. Kita sampaikan kembali kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas dan juga dinas terkait yang menyertai itu, bahwa dipastikan tidak lebih dari 3-4 bulan puskesmas itu harus menjadi diselesaikan. Itu yang salah satu. Baik, kita break sesaat, Bang Jo. Ya, kasih Mbak. Baik, Bolo Lobby akan segera kembali, tetaplah bersama kami, dan di segmen ketiga kita akan membahas sebenarnya apa kendala yang sering dikeluhkan masyarakat terkait akses dari layanan kesehatan. Sesaat lagi. Kita masih di lobi dan kita berada di gedung DPRD Kota Surabaya dengan tema lobi layanan kesehatan di Kota Surabaya bersama dengan narasumber anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Bapak Johari Mustawan STP. Baik, Bang Jo, tadi kembali ya, sebenarnya yang banyak sekali kendala yang dikeluhkan masyarakat ya Surabaya perkara terkait akses layanan kesehatan. Ya, jadi pertama, kepahaman masyarakat Kota Surabaya tentang alur dan prosedur pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, baik itu di Paskes 1 maupun di rumah sakit. Kemudian yang kedua, kemudahan warga Kota Surabaya dalam mengakses Paskes, baik itu yang puskesmas maupun tingkat lanjutan. Ya, tingkat lanjutan itu bisa ke rumah sakit daerah, bisa juga ke rumah sakit swasta yang kerjasama dengan BPJS. Oke. Ada sekitar 60 rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS dari 66 rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Kalau puskesmas tentunya seluruhnya sudah kerjasama. Kalau FKTP tingkat 1 itu diperuntukkan bagi warga Surabaya yang non PBI. Yang non PBI bisa mengakses di 200 klinik tadi yang ada di Kota Surabaya, tapi harus terdapat di salah satu klinik saja, tidak bisa terdapat di 200 klinik itu. Di salah satu klinik mana dia didaftarkan untuk pembayar mandiri dan juga untuk pekerja penerima upah, itu bisa. Tentang PBI masih saat ini di puskesmas, walaupun ada beberapa masukan dari asosiasi klinik maupun dari PKFI sebagai asosiasi klinik agar juga dipertimbangkan kalau misalkan layanan masyarakat di puskesmas itu masih antri panjang dan juga kesulitan dalam melaksanakan mengakses secara cepat, maka Paskes swasta juga bisa dipertimbangkan untuk bisa membantu masyarakat Kota Surabaya. Ya, itu salah satu yang dimasukkan oleh asosiasi klinik maupun PKFI seperti itu. Nah, kemudian juga pendaftaran. Ya, harus puskesmas dan juga pemerintah kota memfasilitasi bagi lansia ya, atau orang yang sudah, kalau anak kita kan sedang generasi milenial, Gen Z, kita kan bagian dari, kita kan adalah generasi kolonial ya, gitu kan. Nah, generasi kolonial itu kan susah diajak untuk masalah teknologi dan sebagainya gitu kan. Punya HP aja kan buat telepon sama SMS doang gitu kan. Nah, untuk yang lainnya, untuk apalagi daftar online, DKN mobile dan sebagainya, mereka nggak paham semua.
Nah, ini ada pendampingan di tingkat RT RW untuk masyarakat lansia, baik itu lansia tunggal maupun lansia yang tidak ada anak mudanya di situ. Kalau ada anak mudanya masih enak bisa bantu. Bisa bantu dan juga diberikan pelatihan agar mau mendampingi orang tuanya, ya seperti itu. Nah, ini juga harus dilatih ya oleh kelurahan, kecamatan gitu kan, tidak hanya membawanya pada puskesmas saja. Jadi harus kelurahan, kecamatan ikut membantu, RW RT ikut membantu dalam pendampingan masyarakat Kota Surabaya. Nah, diharapkan dengan adanya layanan posyandu keluarga ini tadi yang mencakup siklus hidup. Siklus hidup itu mulai dari ibu hamil, mulai dari ibu bayi baru lahir, balita, kemudian usia produktif, anak sekolah, kemudian juga lansia dan lainnya beberapa sudah dilayani di posyandu keluarga. Tapi itu kan pelaksanaannya belum tiap hari ya, hanya sebulan sekali gitu kan dilaksanakan. Nah, itu juga bisa membantu sebenarnya itu sebagai upaya, tetapi perlu dioptimalkan sarana prasarananya agar balai RW tersebut alat-alatnya sudah bisa dilengkapi seperti layaknya puskesmas lah, seperti itu. Nah, juga SDM-nya juga jangan sampai ditarik ke RW yang di puskesmas habis SDM-nya, jadi nggak ada. Nah, itu juga jangan sampai terjadi ya, hanya memindahkan masalah gitu kan, tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, itu yang juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, aspek digitalisasi menjadi sangat penting, termasuk juga ada masyarakat yang memang secara sakit tidak bisa datang. Nah, itu juga bisa difasilitasi, didatangi ke mendapat kunjungan ya dari bisa melalui dibantu Kader Surabaya Hebat ya KSA, yang jumlahnya ada 29.000 lebih Kader Surabaya Hebat. Jadi targetkan sebenarnya 36.000 ya, nanti masih ada 29.000 saat ini, kerjasama dengan juga tenaga kesehatan yang ada di puskesmas maupun juga fasilitas kesehatan swasta yang ada di sekitar masyarakat Kota Surabaya, di sekitarnya kecamatan atau kelurahan sekitarnya. Nah, Pak Jung, mumpung kita lagi membahas tentang pendaftaran begitu ada yang digital juga ada yang mungkin bisa dipertimbangkan dibantu dari RT RW begitu ya. Nah, untuk digital sendiri, untuk ini kan memang tujuannya untuk mempermudah pendaftaran dan antrian begitu. Apa seluruh puskesmas ini sendiri sudah pakai digital untuk pendaftarannya? Atau mungkin hanya beberapa saja? Ya, kalau puskesmas sudah wajib ya. Bahkan Paskes 1 pun walaupun swasta ya itu sudah harus menggunakan pendaftaran online. Itu sudah ditekankan sekali oleh BPJS. Sehingga tidak ada kesulitan dalam masalah pendaftaran. Ya, jadi pendaftaran online itu sudah suatu keharusan untuk bisa mengakses pendaftaran di klinik maupun di puskesmas. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah kebiasaan masyarakat Indonesia, ya masyarakat Surabaya khususnya sudah umurnya mungkin saat ini 50 tahun ke atas lah gitu kan, apalagi 60 tahun ke atas itu masih kesulitan. Itu perlu ada solusi terbaik bagi warga Kota Surabaya seperti itu. Yang kedua, jaringan ya. Dia bisa mengakses tapi nggak punya jaringan gitu kan. Makanya di Badan Anggaran kemarin kami mengalokasikan ada anggaran lebih di kecamatan dan kelurahan untuk bisa menguatkan akses layanan internet. Nah, kalau perlu itu dipikirkan juga untuk bisa membantu masyarakat Kota Surabaya dalam melaksanakan program itu. Pendaftaran online untuk puskesmas maupun untuk BPJS yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengoptimalisasikan tenaga seperti ada Surabaya Hebat. Kader Surabaya Hebat ada satu KSH meng-cover 20 rumah, maksimal 22 rumah. Kenapa 20 rumah? 22 rumah dalam satu bulan ada 31 hari. Katakanlah liburnya adalah 2 kali dalam satu minggu ya. Berarti ada 8 hari libur. Jadi ada kurang lebih ada 22 hari, 20 sampai 22 hari efektif. Di satu hari satu rumah dikunjungi, otomatis KSH bisa dioptimalkan untuk membantu pendaftaran online bagi masyarakat Kota Surabaya. Bang Jo, ini tadi kan kita berbicara tentang ada rumah sakit berdasarkan sidak ya, ada rumah sakit yang mungkin malamnya tidak buka. Puskesmas ya, mohon maaf. Dokter mungkin kekurangan tenaga medis atau bagaimana. Nah, ini pemerataan tenaga medis sendiri di seluruh wilayah Surabaya termasuk wilayah padat atau mungkin pinggiran atau mungkin yang istilahnya tidak terlalu banyak penduduknya, ini seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby di segmen terakhir
Baik, tentang pemerataan tenaga medis ini di seluruh Surabaya, jangan sampai sebenarnya yang padat penduduk istilahnya gitu ya, malah kekurangan tenaga. Ini seperti apa? Ya, jadi memang kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota Surabaya maupun dinas kesehatan untuk menghitung kebutuhan jumlah SDM kesehatan. SDM kesehatan biasanya di antaranya adalah tenaga medis, baik itu dokter umum, bahkan konsultan untuk dokter spesialis. Oke. Baik itu anak, bedah, penyakit dalam, obstetri ginekologi, jantung, saraf, yang sekarang sudah banyak sekali kasus terjadi, mata dan sebagainya. Ini adalah perlu dianalisa. Nah, saat ini kami belum mendapatkan informasi dari dinas kesehatan analisa sebaran tenaga medis yang diperlukan untuk penduduk kota Surabaya, baik itu dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialistik. Nah, ini perlu dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai bagian daripada pemerataan tadi SDM sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk. Nah, kemudian yang kedua adalah dipikirkan masalah tadi transportasi publik yang untuk menjangkau fasilitas-fasilitas yang memang adalah untuk masyarakat, termasuk letaknya puskesmas atau wirawiri ataupun bis ya, kalau untuk rumah sakit misalkan bis Trans Surabaya itu yang bisa menjangkau halte-haltenya untuk fasilitas-fasilitas publik di situ. Nah, ini juga bagian yang penting untuk bisa ditekankan oleh pemerintah kota Surabaya seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana fasilitas baik itu rumah sakit maupun puskesmas itu dibuat sebuah alur secara besar, garis besarnya, master plan-nya, sehingga kebutuhan jumlah rumah sakit dan puskesmas, kalau puskesmas tadi pelayanan promotif preventif, sehingga harus diperhatikan jumlah tenaga dokter dengan penduduk atau kapasitas itu adalah 1:5.000, sedangkan rumah sakit ada di luar dari jumlah tempat tidur 1:1.000. Ya, jadi kalau di Surabaya itu ada 3 juta penduduk, katakanlah kalau di malam hari. Tapi kalau siang hari jangan lupa tidak 3 juta lagi. Kalau siang hari bisa jadi ada warga urban dari Sidoarjo, dari Gresik, ke Bangka-Susila atau Surabaya bisa jadi 7 sampai 8 juta di siang hari. Nah, itu berarti ada berapa kebutuhan tempat tidur yang dibutuhkan. Jadi bisa jadi ada 8.000, dihitung aja. 8.000 tempat tidur misalnya dibutuhkan di kota Surabaya. Dibagi ke 60 rumah sakit. Nah, sudah dipenuhi atau belum? Nah, sehingga Surabaya punya analisa dan juga feasibility study tentang jumlah kebutuhan tenaga, fasilitas kesehatan, kemudian juga sarana prasarana, alat-alat diagnostik yang ada di kota Surabaya. Itu yang belum ada, saya lihat. Oke. Bang Jo, untuk standar pelayanan, standar pelayanan seperti apa yang diterapkan untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan tentu saja, khususnya di puskesmas begitu ya? Ya. Kalau di dalam layanan kesehatan itu ada 5 hal biasanya yang diperhatikan untuk memastikan mutu layanan kesehatannya itu adalah paripurna, ya, cukup baik ya. Pertama adalah reliability. Reliability itu adalah apa yang dimiliki oleh puskesmas, oleh rumah sakit yang dijanjikan kepada pasien itu sesuai dengan ketika mereka itu datang. Jangan sampai dijanjikan 24 jam tapi ternyata tidak 24 jam. Jangan sampai misalnya dijanjikan dokter ada jam 8 sampai jam 5 ternyata belum jam setengah 5 sudah pulang, misalkan gitu kan. Atau sebaliknya gitu kan. Jadi reliability. Kemudian ada assurance. Assurance itu adalah jaminan bahwa SDM yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat itu adalah betul-betul memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Ya. Sesuai kompetensi itu artinya kalau dia adalah sebagai seorang bidan, dia punya kewenangan kompetensi untuk membantu melahirkan persalinan normal misalkan. Tapi ketika dia itu harus melaksanakan tindakan operasi, maka tidak boleh lagi oleh bidan. Karena walaupun dia misalkan mampu untuk melakukan operasi ya bidan, misalkan di desa-desa kan kadang-kadang bidan terpaksa untuk operasi ya. Karena memang SDM-nya nggak ada, itu kan beda hal seperti itu. Kota Surabaya kan kota besar. Nah, misalkan walaupun dia mampu, tapi dia tidak punya kompetensi, tidak boleh melakukan itu. Ya, jadi asuransi melakukan jaminan garansi bahwa SDM yang melakukan adalah memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian tangible itu bukti fisik, puskesmas, bangunan gitu kan. Jangan sampai seperti salah satu puskesmas yang tadi saya sebutkan untuk tempat parkir pasiennya nggak ada gitu kan. Untuk karyawan aja habis, untuk ambulan aja nggak ada tempat parkirnya misalkan kan gitu. Nah, jadi bukti fisik, kemudian juga baju yang rapi ya ketika melayani pasien dan sebagainya gitu kan. Walaupun mungkin ada tempat istirahat gitu kan, tapi mau melayani pasien masih
ngantuk-ngantuk kan, itu kan juga Iya. harus dipikirkan. Tangible. Kemudian empati itu tugas kesehatan merasa empati ketika orang datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit kan apa? Beda orang datang ke tempat hiburan. Ya. Coba Mbak Ami pikirkan, orang datang ke tempat hiburan, ke hotel, itu kan mereka itu orang yang senang-senang. Orang akan senang-senang. Berbeda ketika dia akan datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas. Coba apa yang dipikirkan? Mereka itu Iya. kena musibah, orang yang Sedih ya. sedih, yang secara psikologisnya itu pasti Butuh terganggu, support lah butuh ya. support. Jadi sangat sensitif sekali. Berarti kalau dokternya itu tidak empati, bagaimana dia pasien itu datang ke situ malah tambah sembuh, malah tambah sakit gitu kan. Ada saya temukan di salah satu puskesmas ketika ada orang tuanya ataupun mendampingi anaknya datang ke sebuah puskesmas didampingi oleh orang tuanya. Nah, kan dia duduk di dua tempat duduk. Kemudian ada salah satu dokternya menyampaikan, kalau nggak boleh duduk di situ, pengantar di luar saja gitu kan. Karena apa? Ini untuk pasien gitu kan, seperti itu. Dimarahin tuh kan. Padahal dia mendampingi anaknya misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu yang pasti kita temukan juga di Kota Surabaya. Kami sudah sampaikan juga pada Dinas Kesehatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah, empati yang terakhir adalah responsiveness. Harus ada waktu tunggu, harus ada waktu respon ketika pasien mulai datang dengan sampai pasti dilayani oleh dokter. Ketika pasien datang di instalasi farmasi, misalkan di depo farmasi, di apotek, berapa lama pasien itu duduk di situ? Kalau di rumah sakit itu biasanya maksimal 30 menit untuk obat racikan. Tapi kalau obat minum dan sebagainya bisa sampai 15 menit atau 20 menit sudah harus selesai. Nah, kalau misalkan untuk dari mulai daftar sampai dia ditemui oleh dokter itu hitung betul berapa lama. Nah, juga ada respons dari mulai pasien datang sampai pasien pulang. Kadang-kadang ada orang datang jam 6, baru pulang jam 4 sore. Nah, itu kan masih sangat disayangkan ya. Jadi harus cepat. Melayani pasien itu harus cepat, tepat, aman. Nah, jadi responsiveness, assurance, tangible, empati, dan reliability itu harus yang harus diberikan oleh puskesmas, rumah sakit, dimanapun untuk masyarakat Kota Surabaya. Bang Jo, mengenai inovasi layanan kesehatan yang saat ini gitu ya, yang saat ini sedang dan dikembangkan mungkin ya di Surabaya apa? Jadi harapan kita, inovasi yang masih perlu ditingkatkan itu adalah bagaimana menekannya penyakit menular seperti TB, demam berdarah itu sudah ditekan. Tidak boleh jadi terlalu banyak lagi, kenapa? Mengikis habis anggaran juga gitu kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu penyuluhan kemudian juga promotif preventif menjadi hal yang harus ditekankan. Program R1N1 pelayanan berbasis RW ini juga sebenarnya inovasi. Tetapi ini akan disediakan makan tuan kalau tidak disertai dengan kecukupan tenaga dan juga tidak disertai dengan kecukupan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga, menurut saya bisa dilakukan KSH itu melakukan sensus ya kesehatan, bagaimana memberikan sumber, dan sudah dilakukan sebenarnya itu, tetapi belum menjangkau untuk perumahan-perumahan tertentu. Kayak kawasan elit itu nggak terjangkau itu gitu kan, jadi kadang kita nggak tahu, apalagi dulu kasus COVID ya, banyak wafat dan sebagainya begitu ya. Nah, oleh karena itu harapan kami adalah bagaimana Kota Surabaya sebagai kota metropolitan, sebagai kota dunia harus tidak boleh kalah dengan kota-kota yang ada di negara tetangga. Karena waktu kita pernah berkunjung ke salah satu kota di negara tetangga, ternyata salah satu yang paling banyak berkunjung adalah dari kawasan Surabaya dan kawasan Jawa Timur gitu kan. Nah, itu harus kita tangkap seperti itu, dan juga dibuka betul kepada rumah sakit swasta untuk berinvestasi. Silakan berinvestasi untuk memberikan layanan. Misalkan kalau CT scan sudah 512 slices misalkan, tidak lagi cuma pakai 128 atau lagi 256 misalkan, tapi lebih kepada sudah menjangkau teknologi kedokteran. Jadi nggak perlu keluar, tapi di dalam aja sudah tersedia begitu ya. Betul. Baik, pertanyaan terakhir nih Bang Jo. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan itu tentang baik itu bukan hanya layanan tapi juga fasilitas sejauh ini seperti apa? Belum ada data yang valid menurut kami ya, walaupun menurut laporan sudah di atas 90% gitu kan. Tetapi kita masih memastikan apakah betul kepuasan masyarakat Kota Surabaya sudah di atas 90%.
Ya, jangan-jangan ketika dia ngisi survei ditungguin sama pengisi surveinya, takut dia gitu kan. Sungkan ya dikasih nilai. Kalau di puskesmas gitu kasih ini, Iya. tungguin aja kan. Iya, sungkan. Nanti kalau kasih jelek nanti nggak dilayani sama tugas Nggak puskesmas, objektif. nggak objektif gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pastikan berapa tingkat persentase kepuasan masyarakat Kota Surabaya terhadap layanan kesehatan di Kota Surabaya. Ada satu lagi yang saya terlupakan, medical tourism. Ini adalah sudah digalakkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Rumah sakit yang mampu melakukan bundle of product dengan layanan pariwisata itu bisa melakukan medical tourism. Nah, ini harus dipersiapkan dengan betul. Kalau medical tourism ini menjadi bagus, tidak hanya rumah sakitnya berkembang, kesehatannya berkembang, tapi Surabaya menjadi kota dunia bisa terbukti di bidang kesehatan. Sudah sekali juga ini sudah mulai digalakkan. Sudah Oke. mulai ada beberapa rumah sakit sudah ditunjuk ya. Tetapi ini nanti menjadi pengawasan kami apakah medical tourism itu betul-betul bisa dilaksanakan di Kota Surabaya. Baik, terakhir Bang Jo Ya. mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ya. masyarakat Surabaya? Ya, kita sangat menghimbau kepada semua warga Surabaya, baik itu pemerintah kota sebagai lembaga eksekutif, DPRD sebagai lembaga legislatif dan pengawasan, kemudian juga penegak hukum sebagai lembaga yudikatif, dan masyarakat Kota Surabaya harus betul-betul bekerja sama dalam membentuk Kota Surabaya yang sehat dan di Kota Surabaya yang mendunia tadi, dan juga lingkungan hidup yang saat ini masih sangat sedikit, yang masih hanya 1%, agar bisa ditingkatkan menjadi 10% wilayah Kota Surabaya yang luasnya 333 km persegi atau sekitar 33.306 hektar. 10%-nya adalah 3.300 hektar itu menjadi ruang terbuka hijau atau ruang hutan kota. Saat ini masih 1%-nya saja. Nah, ini harus diciptakan melalui RPPLH, Rencana Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang menjamin penduduk Kota Surabaya menuju umur harapan hidup 85 tahun di tahun 2045 insya Allah. Baik, Bang Jo, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di lobby Amin. kali ini. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin, amin. Baik, terima kasih. Belum lobby kali ini dengan tema layanan kesehatan di Kota Surabaya dengan narasumber anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Johari Mustawan STP yang kerap disapa Bang Jo. Baik, saya Ida Ami, sampai ketemu lagi di lobby episode mendatang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.